Salam kasih di dalam Yesus Kristus. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya rindu menyapa Bapak Ibu sekalian dengan mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Paskah, yaitu Hari Kebangkitan Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini juga, saya rindu mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Pada hari Jumat yang lalu, kita telah memperingati hari kesengsaraan dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Ia mati dan dikuburkan. Ia berada di dalam kekelaman maut selama 3 hari. Pagi-pagi, ketika Maria Magdalena, Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka. Mereka membawa rempah-rempah yang telah mereka persiapkan di hari sebelumnya. Dan hari itu, setelah hari Sabat, yaitu hari Minggu, hari ketiga, para wanita itu berjalan menuju kubur di mana Yesus dikuburkan. Tersentak, wanita-wanita itu melihat bahwa batu penutup kubur itu telah terguling. Mereka masuk ke dalam kubur itu dan mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri dan termangu-mangu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan mereka menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang-orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Anak manusia harus diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Yesus telah bangkit. Maut dan kubur tidak berkuasa atasnya. Sejak penyesahan dan penyaliban, setiap orang percaya telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Artinya bahwa manusia yang belum diperbaharui keadaannya atau yang masih hidup di dalam dosa disalibkan, yaitu dimatikan dengan Kristus disalib, supaya orang percaya dapat menerima hidup baru dan menjadi orang yang baru di dalam Yesus Kristus. Dosa kejahatan yang membelenggu hati manusia, hukuman kematian akibat pelanggaran kita, telah dikalahkan oleh Yesus Kristus, anak domba Allah itu. Kita benar-benar dimerdekakan dari budak dan belenggu dosa, kasih dan kuasa kebangkitannya, serta Roh-Nya yang kudus akan menuntun kita, memulihkan kita, dan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Dan kebenarannya itu memberikan sukacita dan hidup yang kekal dalam kasih-Nya yang abadi dan hidup bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Roma pasal yang ke-8 ayat 1-2. Demikianlah sekarang, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin.